Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Febriansa. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang jurusan Teknik Informatika. Di sini saya mau menjelaskan tentang mikroprosesor pada mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yang pertama ada pengertian mikroprosesor. Mikroprosesor adalah sebuah chip IC atau sirkuit terintegrasi yang menghubungkan fungsi inti dari unit pemrosesan pusat komputer. Mikroprosesor berisi logika kombinasional dan logika digital sekuensial yang beroperasi pada angka dan simbol yang diwakili dalam sistem angka biner. Dalam sebuah IC mikroprosesor terdapat ALU atau yang disebut juga Arithmetic Logical Unit, unit kontrol, register, sistem bus, clock untuk melakukan tugas komputasi. Mikroprosesor dapat dikatakan sebagai otak dari semua komputer, baik komputer tersebut berbentuk laptop, desktop, maupun server. Cara kerja mikroprosesor. Cara kerja mikroprosesor dapat dilihat dari diagram blok di bawah ini. Sebuah mikroprosesor pada dasarnya terdiri dari unit aritmatika atau ALU, register, array, dan unit pengendali. Jadi bagaimana cara kerjanya? Dari diagram blok mikroprosesor di atas terlihat bahwa sebuah mikroprosesor pada dasarnya terdiri dari 3 bagian utama, yaitu Arithmetic Logical Unit, register array, dan unit pengendali yang terhubung dengan bagian input dan bagian output, serta bagian unit memori. Mikroprosesor menjalankan sebuah perintah atau instruksi berdasarkan urutan berikut ini, yaitu fetch yang menjemput atau mengendalikan perintah dan data yang diperlukan, decode pembacaan sandi, execute menjalankan perintah atau mengeksekusi perintah. Sebuah instruksi atau perintah pada awalnya disimpan di unit memori secara berurutan. Mikroprosesor menjemput atau mengambil instruksi-instruksi tersebut dari memori, kemudian menerjemahkannya dan mengeksekusi instruksi-instruksi tersebut hingga mendapatkan instruksi stop atau berhenti. Hasil eksekusinya kemudian dikirimkan dalam biner ke port output. Di antara proses-proses ini terdapat register array yang berfungsi untuk menyimpan data sementara, sedangkan ALU dalam mikroprosesor digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi komputasi. Fungsi mikroprosesor. Fungsi utama mikroprosesor adalah sebagai unit pengendali seluruh kerja sistem mikroprosesor. Beberapa fungsi lainnya antara lain mengambil instruksi dan data dari memori, memindahkan data dan ke memori, mengirim sinyal dan melayani sinyal instruksi, menyediakan pewaktuan untuk siklus kerja sistem mikroprosesor, mengerjakan fungsi-fungsi operasional logika dan aritmatika. Komponen mikroprosesor. Mikroprosesor terdiri dari beberapa bagian, yaitu register yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data, alamat, kode instruksi, dan bit status berbagai operasi mikroprosesor. ALU atau Arithmetic Logical Unit yang berfungsi untuk mengerjakan perintah-perintah logika dan operasi aritmatika. Timing atau control unit berfungsi untuk mengambil dan mendekodekan instruksi dari memori program dan membangkitkan sinyal kendali yang diperlukan oleh bagian lain dari mikroprosesor untuk melaksanakan instruksi tersebut. Istilah-istilah umum yang digunakan dalam mikroprosesor. Yang pertama ada bus. Bus adalah seperangkat konduktor yang dimaksudkan untuk mengirim data, alamat, atau mengontrol informasi ke berbagai elemen dalam mikroprosesor. Kelompok instruksi atau instruction set, yaitu adalah kelompok perintah yang dapat dipahami oleh mikroprosesor. Panjang kata atau word length
adalah jumlah bit dalam bus data internal suatu prosesor atau jumlah bit yang diproses oleh suatu prosesor pada suatu waktu. Cache memory atau memory cache adalah memori akses acak yang terintegrasi ke dalam prosesor. Kecepatan clock atau clock speed mikroprosesor menggunakan sinyal untuk mengontrol laju instruksi yang dijalankan, mensinkronkan komponen internal lainnya, dan untuk mengendalikan transfer data di antara mereka. Keunggulan-keunggulan mikroprosesor. Biayanya rendah. Mikroprosesor dengan biaya rendah karena dikemas dalam teknologi sirkuit terintegrasi. Kecepatan tinggi. Chip mikroprosesor dapat bekerja pada kecepatan sangat tinggi karena teknologi yang terlibat di dalamnya. Ukurannya kecil. Karena teknologi integrasi skala sangat besar dan skala ultra besar, mikroprosesor dapat dibuat dalam ukuran yang sangat kecil sehingga akan mengurangi ukuran seluruh sistem komputer. Serbaguna. Mikroprosesor sangat fleksibel. Chip yang sama dapat digunakan untuk sejumlah aplikasi hanya dengan mengubah program instruksi yang tersimpan dalam memorinya. Konsumsi daya rendah. Mikroprosesor biasanya diproduksi menggunakan teknologi semikonduktor oksida logam, yaitu MOSFET metal oksidasi semikonduktor field effect transistor yang bekerja dalam saturasi atau dan mode cut off sehingga daya yang dikonsumsi menjadi sangat rendah dibandingkan yang lainnya. Tidak menghasilkan panas yang berlebihan. Mikroprosesor tidak menghasilkan panas yang berlebihan apabila dibandingkan perangkat tabung vakum. Andal. Mikroprosesor sangat handal. Tingkat kegagalannya sangat sedikit karena teknologi semikonduktor yang digunakan. Portable. Perangkat atau sistem komputer yang dibuat dengan mikroprosesor dapat dibuat portable karena ukurannya yang kecil dan konsumsi dayanya yang rendah. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata baik dari pengucapan ataupun kekurangan dalam materi, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.